Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak Gimana Agus. kabarnya Bu Lestari? Alhamdulillah Sehat ya? sehat. Iya, deg-degan sih tadi dilihat sama Pak Agus waktu Oh, ngajar. deg-degan ya? Dilihat pas ngajar ya. Ya, Bu Lestari tadi saya ucapkan selamat sudah Iya. observasi ya. Dan memang sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Lestari lakukan. Nah, Bu Lestari pada kesempatan ini yaitu percakapan pasca observasi. Saya ingin wawancara sedikit Bu Lestari nih mengenai apa yang sudah dilakukan ketika observasi dan juga peragama yang tadi. Yaitu yang pertama saya ingin menyampaikan tujuan percakapan kita nih yang saya mau tanyakan kepada Bu Lestari bahwa tujuannya adalah dalam rangka untuk sedikit evaluasi dan juga mengadakan refleksi apa sih yang sudah dilakukan tadi, apakah sudah sesuai, apakah ada yang mau ditambahkan atau dikembangkan, yang sudah baik pasti akan dikembangkan. Dan juga dalam rangka perbaikan juga, perbaikan apa yang akan kita lakukan ke depan mengenai kegiatan belajaran. Nah, Bu Lestari saya mau tanya dulu nih, bagaimana perasaan Bu Lestari tadi setelah melaksanakan observasi atau praktek mengajar tadi? Kalau perasaan sih saya senang Pak Agus ya. Perasaan saya senang karena pada saat pembelajaran tadi saya lihat anak-anak antusias ya, Antusias, ya benar-benar. terus mereka kelihatan bersemangat Semangat. dan diskusinya juga berjalan. Berjalan, ya. Nah, kalau menurut Bu Lestari selain tadi, kira-kira hal-hal apa yang menurut Bu Lestari sudah baik dari pembelajaran yang Bu Lestari sudah lakukan tadi? Kalau hal-hal baik yang saya sudah rasakan ya atau dapatkan pada saat pembelajaran itu, yang pertama tadi kan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran tercapai. Di mana anak setelah mempelajari rangkaian listrik dari berbagai media, video, PowerPoint, sama rangkaian listrik sederhana, di situ akhirnya anak bisa mengerti atau bisa memahami bagaimana syarat dari arus listrik itu bisa mengalir. Kemudian juga bisa membedakan mana sih yang rangkaian terbuka, mana yang rangkaian tertutup. Karena kan di situ ada visualisasi gambarnya, ada videonya. Bahkan anak-anak tertentu dengan gaya belajar tertentu mereka langsung praktek sendiri. Oh iya benar tadi jadi saya lihat juga. Langsung aplikatif ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau menurut Bu Lestari dari skala 0 sampai 10, kira-kira posisi Bu Lestari sudah di mana nih? Kalau ditanya skala itu, kalau 10 nggak mungkin Pak Agus. Iya, ke 10 nggak. Mungkin saya melihat hanya 8 kayaknya. 8 ya. Karena di samping adanya kebaikan-kebaikan, saya masih melihat banyak kekurangan-kekurangan sih. Nah, kalau menurut Bu Lestari berarti kan memang harus ada yang harus ditingkatkan. Menurut Bu Lestari nih yang ditingkatkan itu apa? Yang perlu ditingkatkan, yang pertama kalau menurut saya manajemen waktu ya. Manajemen waktu. Kemudian terkadang untuk satu kondisi kelas tertentu itu kan tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi agak berlama pada saat pembentukan kelompok. Di situ. Kemudian yang pastinya tidak semua anak itu bisa terlibat aktif ya. Nah itu perlu pengawasan yang lebih lanjut lagi. Itu aja sih. Kemudian pinginnya sih setiap anak itu memahami. Makanya setelah ini mungkin ya perlu adanya asesmen ya. Karena kalau dari hasil pembelajaran tadi, perwakilan kelompok mereka bisa menjelaskan dan menyimpulkan. Tapi itu belum terlihat atau belum bisa dipastikan apakah semua anggota kelompok itu sudah memahami. Nah, ini Bu Lestari ini setelah tadi sampaikan Bu Lestari berarti ke depan harus ada rencana ya. Rencana ke depan dalam rangka perbaikan. Yang pastinya adalah salah satunya pembelajaran yang berpihak pada murid. Tadi kan Bu Lestari sudah menyampaikan bahwa menggunakan pembelajaran diferensiasi dan juga KSE ya, sosial emosional. Nah, kira-kira rencana Bu Lestari bagaimana ke depan? Kedepannya setelah kita mengetahui karakteristik anak, kemudian kebutuhan-kebutuhan belajar anak yang disesuaikan dengan dengan minat gaya belajar mereka, terus usia mereka. Kedepannya sih saya pinginnya lebih memberikan pembelajaran yang bervariasi Pak Agus.
Jadi bervariasi itu tidak hanya pelaksanaan di dalam kelas tapi di luar kelas. Di luar kelas. Kemudian metode-metode pembelajarannya pun lebih bervariasi. Kalau tadi kan diskusi kelompok, ya nanti pengennya ada diselingi dengan games atau kita bermain peran di lapangan dan lain sebagainya. Dimana kalau anak-anak kalau udah ngomongin games kan itu udah anak-anak banget. Nah harapannya di situ terjadi pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan. Nah menurut Bu Lestari nih kapan nih pelaksanaan itu? Karena memang tadi kan rencana sudah kalau memang akan dilaksanakan, kira-kira kapan akan pelaksanaan apa yang sudah tadi Bu Lestari rencanakan untuk mengadakan perbaikan dari pembelajaran yang Bu Lestari tadi sudah rencanakan tadi. Kalau kapan dilaksanakan pasti secepatnya Pak. Secepatnya ya. Karena kan di dalam setiap pembelajaran itu setelah selesai pembelajaran kan kita biasanya melakukan refleksi. Refleksi ya. Nah dari refleksi itu biasanya kita akan tahu di mana letak kekurangan kita dan apa yang harus kita perbaiki. Nah dari sini aja pun tadi banyak sekali sebenarnya masih kekurangan ya. Itu insya Allah sih rencananya pada pertemuan berikutnya dan berikutnya itu akan ada perbaikan. Ya. Berarti Bu Lestari ini harus ada komitmen ya, komitmen atau tanggung jawab mengenai kira-kira perbaikan tersebut yang mudah-mudahan bisa tercapai atau bisa dilaksanakan. Ya, mungkin Bu Lestari ingin menyampaikan mengenai komitmen ini kira-kira apa yang akan dilakukan? Komitmen apa nih? Untuk pembelajaran untuk pelaksanaan ini. Untuk pembelajaran dan diferensiasi dan juga KSE. Iya sih, pinginnya sih kalau ditanya komitmen pasti pinginnya komitmen untuk melaksanakan pembelajaran seperti ini terus.